di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ini kan yang kita sering kenal atau sering kita dengar, nabi yang punya penyakit kan. Cuma kita bilang kemarin di keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya keyakinan bahwasanya seorang nabi itu salimah min khana'atil wa khana'atil ab wa dana'atil wa min munafarin tab'an. Bahwasanya seorang nabi dan rasul itu adalah orang yang Allah jaga dari belum mati lewat pori belakang. Dah tahuan setan ya. Soalnya sempat heboh di rumah tuh, bunyinya jam 2 malam. Apa namanya? Punya penyakit. Tapi dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu seorang nabi dan rasul adalah orang yang Allah jaga. Gak mungkin punya orang tua yang hina. Dalam arti yang punya orang tua yang hina, gak mungkin seorang nabi lahir dari orang tua, ibu atau bapak yang pernah melakukan hal yang hina. Makanya Nabi juga dalam hadisnya kan, fa ana khiyarum min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi yasan. Dalam Maulid di Ulami, Habib Umar menjelaskan hadis Nabi itu dengan mengatakan, kata Nabi, ana khiyar min khiyar. Saya adalah orang yang terpilih dari orang-orang yang dipilih sama Allah. Dari semua, Allah melihat ke Mekah, Allah melihat ke daerah Saudi, Allah menemukan Mekah. Allah melihat Mekah, Allah ketemukan lagi semua bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy Allah temukan lagi Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Abdul Muttalib Allah temukan Abdullah. Dari Abdullah Allah keluarkan Nabi Muhammad. Yang intinya Nabi itu dipilih dari kaum-kaum dan tempat-tempat yang terbaik. Dan qad kharajtu min nikahin, kata Nabi. Dan seiring terjadinya perzinahan di zaman dahulu, Allah jaga saya. Saya tetap terlahir dari pernikahan yang sah. Bukan dari orang tua yang hina. Kenapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang, biasanya orang yang gak suka dengan kebenaran itu nyerang sosok orang yang bawa kebenaran. Ketika kebenaran ini gak bisa dilawan, biasanya yang diserang sosoknya yang membawa kebenaran tersebut. Kita nih ngasih tahu sebuah hukum yang mana emang hukum ini benar, gak bisa ditolak. Biasanya akhirnya kita nyerang sosoknya tuh. Inti kan udah dikasih tahu sama fulana, itu kan benar yang dia omongin. Malas gua kalau yang ngomong dia aja dulunya begini. Dia aja dulunya begitu. Gua tahu kan kecilnya dia gimana. Gua kan main dari SD sampai kuliah. Gua tahu dah jelek-jeleknya gimana. Makanya 4 aja gua pada ngomong-ngomong soal nasihatin orang tuh. Padahal yang dia omongin benar. Makanya Nabi para Rasul tuh Allah jaga biar gak bisa terserang dari sisi ini. Gak enak nantinya ketika Nabi menyampaikan gak boleh zina, tiba-tiba orang nyerang ngomong-ngomongin bahwa peraturan gak boleh zina, inti aja lahir dari anak zina kok. Orang tua ibu inti aja pernah zina kok. Makanya Allah jaga tuh. Dan gak mungkin Nabi lahir atau Nabi dan Rasul itu sosoknya punya penyakit yang nantinya diremehkan sama orang. Makanya kalau kita dengar kisahnya Nabi Ayub, yang katanya gitu, lahir badannya penuh dengan luka. Kalau kita bilang mungkin bahasa Betawinya penuh dengan korengan. Bahkan katanya sampai ada belatungnya. Kalau beliau mau mandi, mau sholat, ditaruh dulu ke belatung. Enggak, kita nggak sampai ke situ. Kita cuma mikir, lalu kita menafsirkan ayat yang Allah ceritakan tentang penyakitnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya penyakit dari dalam, yang kalau beliau lagi dakwah itu sehat. Beliau keluar rumah nih, ibadah, dakwah, ketemu umatnya sehat. Tapi giliran balik ke rumahnya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain sampai merangkak. Makanya akhirnya ditinggalin sama anak-anaknya dan istri-istrinya. Dan makanya dikatakan di sini yutrabu bihil matal fi sabr. Yang namanya orang udah punya tujuan Allah, siapapun yang ninggalin nggak jadi masalah buat dia. Makanya jadi permasalahan buat kita adalah ketika kita ibadah, ngaji, harus ada sangkut pautnya sama orang. Itu orang berhenti ngaji, biasanya kita berhenti. Itu orang berhenti datang nih, tarawih di sono, kenapa? Enak masjidnya. Enak masjidnya apa? Karena ada temennya. Kalau emang bener karena enak masjidnya, ada teman gak teman kan masjidnya gak digusur. Kecuali teman lo tarawih masjidnya tutup, atau kan teman lo gak tarawih masjidnya tutup, baru gak jadi tarawih. Tapi kalau masjidnya tetap ada, temennya gak tarawih, di akhirnya gak tarawih, ini bukan karena masjidnya.
tapi masih ada sangkut pautnya dengan manusianya. Ya makanya kita ditinggalin sama istrinya, ditinggalin sama anak-anaknya. Ya dia tetap sabar menjalankan berita Allah sampai datang. Sampai datang pertolongan dari Allah. Itu kan ayatnya hadza muktasalun baridun. Ya wahai Ayub, ente ke kamar mandi dah. Itu dari kasur yang dia ke kamar mandi merangkak karena nggak bisa jalan kalau di rumah. Sampai akhirnya beliau mandi apa segala macam sehat kembali. Yang udah sehat, udah sehat nih kata Allah, kita kembalikan lagi anaknya dan istrinya, bahkan anak-anaknya lebih diberkahkan sama Allah dari segi bentuk dan kesolehan. Apa yang bisa kita ambil tadi kita bilang sabar. Dan kalau orang udah menjalani sesuatu dari Allah penuh dengan kesabaran, tunggu waktunya pasti datang gantinya dari Allah. Apalagi yang sering dibilang, ma tarakal rajulu syai'an haraman khaufan minallah illa wa abdalahu Allahu khairan minhu wa halala. Gak mungkin ada seseorang yang meninggalkan sesuatu yang haram, tapi ninggalannya haramnya karena Allah, bukan karena gak ada kesempatan ngambil. Kenapa itu duit kantor gak diambil? Ya gimana dong, mau ngambil banyak orang. Nah, kalau ketahuan mau dilaporin. Berarti kalau gak ada orang diambil. Enggak, ditinggalinya bukan karena ini, bukan. Ditinggalinya karena takut sama Allah. Entar kata hadis ini bakal Allah ganti satu hal yang sama dari jenisnya. Kalau kita ninggalin makanan yang haram, insya Allah Allah ganti makanan yang halal dan lebih enak. Kalau kita ninggalin uang yang haram karena Allah, insya Allah Allah ganti dengan uang juga yang halal yang lebih banyak. Kalau kita meninggalkan hal-hal hubungan-hubungan yang diharamkan sama Allah, ntar Allah ganti dengan yang lebih berkah yang halal. Tapi perlu tadi kita bilang sabar dan jangan buru-buru. Bantuan Allah itu pasti datang. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, fil waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Fil kaifiyah ladzi yuriduha la fi kaifiyati ladzi turiduha. Bantuan Allah itu pasti datang, tapi di waktu yang Allah pengen, bukan di waktu yang kita pengen. Kadang-kadang kita, Allah kan udah bilang Allah itu yujibu da'watal muttaqin. Allah itu menjawab doa orang yang sudah terpojok. Jadi kalau kita ngerasa doa terus belum diijabah sama Allah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu kita belum kepepet sebenarnya. Karena udah dalam keadaan kepepet, benar-benar kepepet, Allah pasti bantu. Kalau belum Allah bantu, berarti sebenarnya kita belum kepepet. Masih ada kemungkinan yang bisa kita lakukan, yang usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Cuma karena kita malas, ngerasanya udah kepepet. Kenapa pinjaman dengan pinjaman online, pinjaman yang mengandung riba? Habis gimana Ustaz? Udah kepepet banget. Kenapa kepepetnya? Emang gak punya duit. Masa gak punya duit dia? Gak punya duit banget dia. Gak ada barang-barang di rumah. Ya ada sih, cuma kan kalau barang saya. Motor 3 bukan barang tuh. Habis gimana? Semuanya butuh. Handphone banyak banget gak dijual. Habis gimana? Orang kepake. Padahal handphone dengan motor itu sesuatu yang kalau kita gak punya gak mati. Tapi kalau nggak makan, dalam pandangan kita kan kalau nggak makan, nggak minum bisa mati. Tapi kita sayang motornya, sayang handphonenya, sayang barang-barang di rumah, nggak mau kita jual. Habis itu alasannya kepepet. Ngapain minjem pinjaman online dengan hal-hal yang ada riba? Nggak, ini belum kepepet. Apa kata Imam Haddad dalam syairnya, bahwasanya setiap musibah itu sama kayak datangnya mendung. Semakin mendung dia, semakin mendung dia, itu tandanya bakal segera turun hujan, dan habis hujan bakal datang cerah. Cuma kadang-kadang tadi kita bilang kitanya nggak sabar. Nabi Ayub tinggal sama istrinya, ditinggal sama anaknya, ini apa segala macam. Tetap aja dakwahnya berjalan. Nggak pernah ngambek sama Allah. Yang sering kita bilang di sini kita ingetin. Sayang, sungguh sangat disayangkan ketika orang dapat musibah dari Allah, habis itu ngambek sama Allah. Ngambeknya apaan? Ngaji ditinggal, sholat jadi di akhir-akhirnya, puasanya jadi jarang, pikiran sholawatnya jadi malas. Kenapa emang? Habis gimana gue udah taat Allah begini-begini juga. Padahal kalau kita susah dalam keadaan taat, dunia kita nggak selamat, akhirat kita masih selamat.
Dan ketika kita dibikin susah sama Allah, ekspresi dari kita adalah justru meninggalkan ketaatan, dunia lu hilang, akhirat lu lenyap. Di dunia udah miskin nih, udah susah, tahu-tahu ngambek sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, yang ngerjain yang haram. Di dunia udah susah buat jajan, di akhirat dapetin neraka lagi. Tapi kan kalau seandainya di dunia kita, ya dengan ujian yang datang dari Allah, kita masih bersabar, terus kita bisa bertahan sampai datangnya kematian, paling enggak. Kalau di dunia kita susah, kita masih bisa ngarepin hadis yang Nabi katakan, setiap seseorang masuk surga itu akan dicelupkan tangannya ke air telaga di surga. Setiap atau ketika airnya nyentuh tangannya, semua kesulitan yang pernah dialami di dunia dilupakan. Tapi kalaupun orang hidup kaya, foya-foya, mewah-mewahan yang digunakan untuk maksiat, dia bakal masuk ke dalam neraka. Sekali nyentuh bara dari api neraka, percikannya aja, dia bakal lupa bahwasanya di dunia dia pernah hidup senang. Itu janji dari Nabi. Ya, makanya udah Allah katakan kalau kita bilang, ya Ustaz, kalau ceritain masalah sabar jangan ke Nabi dong, yang ke orang-orang kita bilang enggak. Nabi Muhammad aja kan Nabi. Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad sama Allah disuruh belajar ke orang-orang sebelumnya. Maksudnya kalau sekarang Abu Jahal, Abu Lahab yang masih paman kamu itu mendustakan kamu, perangin kamu, tenang aja, bukan kamu doang. Nabi Zakaria dipotong dua sama umatnya sendiri. Ya, Nabi Musa diincar sama kaumnya sendiri. Ya, nabi-nabi siapa lagi semua, Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya diincar, mau dibunuh sama siapa? Sama kaumnya sendiri. Nabi Muhammad disuruh belajar ke Nabi, yang udah Nabi aja disuruh belajar ke Nabi. Kita mau belajar nggak mau ke Nabi, dengan alasan levelnya kejauhan. Ya kadang-kadang kita suruh belajar ke yang di bawahannya para sahabat, ogah juga. Ya kita suruh belajar ke para aulia, di bawahnya nggak mau juga. Ya disuruh belajar ke guru-gurunya sebagai contoh, nggak mau juga. Maunya contoh kudu dari temen-temennya. Sedangkan dia main di daerah, di circle yang emang orangnya gerutuan semua. Mau belajar dari siapa? Mau nemu contoh dari siapa? Kalau kita nggak mau ngambil contoh dari mereka, hidup kita mau kayak gimana? Ya sedangkan dari dasarnya Allah menjadikan mereka sebagai contoh buat kita dalam bersabar menjalankan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah. Yaitu Nabi Ayub, dia sakit juga. Makanya kalau yang ngerasa sakit, Nabi sakit. Nabi yang dicintai sama Allah aja sakit. Kalau kita ngerasa ditinggalin sama orang, Nabi ditinggalin sama kaumnya, bahkan sebagian ditinggalin sama keluarga. Kalau kita pernah kehilangan, ya atau belum punya anak sampai sekarang, yang 5 tahun, 6 tahun, Nabi Ibrahim lebih lama. Kalau kita pernah ngerasain punya anak meninggal, Nabi Muhammad pernah. Kalau kita ngerasain punya istri atau suami meninggal, Nabi Muhammad, Khadijah yang paling bantuin dia meninggal. Semua ujian ada pada tapi yang Allah pengen ngasih contoh, ini loh orang terhebat aja masih kita uji. Kita siapa? Yang kesolehan yang nggak mungkin sebanding sama mereka, tapi hidupnya mau enak-enak aja, itu nggak bakal mungkin terjadi. Ya, makanya udah sering kita bilang, ya man talabal muhal, faqad an'aba nafsahu wa lam yurzaq. Orang yang mencari sesuatu hal yang mustahil di dunia, dia hanya meletihkan dirinya sendiri dan gak bakal dapat. Apa? Ar-rohah di dunia. Hidup dalam keadaan nyaman, hidup dalam keadaan enak. Wa ma yahrumu bil haid. Ya kemarin ketika kita selesai membahas masalah haid, ya tetap kita bilang ada hal-hal yang dilarang ketika orang sedang haid. Apa yang pertama? Yang pertama udah lewat dari yang sebelumnya, sama dengan orang yang nggak punya wudu. Apa? As-shalah. Dari hadits Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha sabiqah. Di pas kemarin kita jelasin hadis dari Nabi yang Nabi katakan kepada seorang sahabat namanya Fatimah binti Abi Hubaysh, kalau haid kamu datang, tinggalin sholat, tinggalin puasa. Dan ketika darah itu hilang atau kamu kembali suci, maka sekarang lakukanlah sholat dan lakukan puasa. Dan ini yang senantiasa kita ulang-ulang, kita nggak capek buat ngingetin, hati-hati. Buat yang sampai sekarang nggak paham kadar haid, buat yang sampai sekarang belum ngerti cara ngecek haid selesai atau enggaknya gimana, buat yang sampai sekarang masih belum mikirin berapa hari haidnya keluar, kalau sampai dia sholat masih dalam keadaan haid, itu termasuk dosa besar di mata Allah.
Kalau dibilang kan kita nggak tahu, Ustaz, nggak sengaja, kita juga kalau tahu lagi haid nggak bakal sholat. Di sana aja lebih salah kita. Ya sebelum berkali-kali kita bilang, sebelum kita beralasan orang yang nggak punya ilmu, nggak punya hukum kan kita gitu kan ya. Alasan gitu kan kalau yang nggak tahu kan katanya nggak dosa, Ustaz. Kan kalau orang nggak tahu katanya nggak punya hukum. Kalau orang nggak tahu kan dimaklumin sama Allah. Tapi kan dari awal Nabi udah bilang, thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Sebelum kalian beralasan bahwasanya saya nggak sempat nuntut ilmu, akhirnya nggak tahu dan orang nggak tahu hukumnya dimaklumin, enggak. Nabi udah bilang duluan, kewajiban yang paling pertama yang harus kalian lakukan ngaji. Ngaji. Ya ngaji dalam hal apa? Likulli syai'in yubashiruhu fi ayyamih. Khususnya ngaji yang paling wajib adalah kepada hal-hal yang setiap hari kita jalani. Salat. Udah pada salat kan wajib kan ya? Berarti salat wajib. Puasa Ramadan datang masuknya wajib kan? Berarti masalah Ramadan wajib. Ya perempuan ditambah masalah haid. Udah yang pada haid, yang udah pada haid, bahkan hari ini sebelum haid diajarin. Udah kan? Berarti harus tahu kadarnya, cara bersihnya, cara mandinya gimana. Ya apalagi yang dagang harus tahu cara dagang gimana. Mana yang berkaitan dengan riba, mana yang selamat, mana yang enggak. Ya, yang pengen punya usaha sendiri, gabung sama orang, yang nanam modal, bagi-bagi hasil, harus tahu. Bagi hasil gimana? Ya, terus kalau seandainya yang udah nikah harus tahu rukun-rukun nikah, syaratnya. Ya, apa namanya kewajiban, hak pasangan-pasangannya sampai mana? Itu semua wajib tuh. Kalau kita belum ngelakuin, baru hukumnya sunnah. Umroh, haji, udah pada daftar belum? Kalau belum berarti hukumnya sunnah. Tapi kalau udah, wajib berarti. Ya, kalau yang seandainya masih sekolah, masih kuliah, belum ada pikiran buat nikah, belajar masalah nikah, sunnah. Tapi kalau udah mendekati, dia tahu misalnya udah ada omongannya bakal ngelamar ini apa segala macam, bakal nikah, wajib hukumnya. Dan jangan sebatas pernikahan itu jadikan adang yang penting selamat dari perzinahan. Oh nggak bisa. Kita selamat dari satu dosa perzinahan, sedangkan setiap hari dia bergaul sama suaminya, harus menjalankan hak-haknya setiap hari jadi dosa. Cuma ngerasanya selamat dari perzinahan doang, tapi hak suaminya nggak dijalani. Ya kewajiban istri pada suami nggak dijalanin. Begitu terbalik ya buat suaminya ke istrinya, dosanya setiap hari malah. Yang maaf ya, ya masalah penjagaan dari perzinahan ini nggak mungkin terjadi setiap hari misalnya gitu. Ya belum tentu terjadi setiap hari, tapi dosa yang berkaitan hak antara suami istri bisa terjadi setiap hari. Kenapa nggak paham? Makanya salah satu pendapat terkuat Imam Syafi'i bilang haram hukumnya orang nikah, ya sedangkan dia belum pernah belajar ilmu tentang pernikahan. Sama halnya diharapkan sama Sayyidina Umar, orang berdagang di pasar Madinah saat itu, ketika dia nggak ngerti masalah riba gimana. Dan sekarang nih masalah sholat, kita kan tahu sholat doang, rukun syarat. Tapi haid ini berkaitan. Kalau seandainya belum suci, tahu-tahu dia sholat, dosa nanti hukumnya. Dewasani qiraatul Quran wa masul mushaf wa hamluh. Ini juga yang kemarin kita bilang. Ya apaan? Baca Quran, megang sama membawa. Kemarin pas masalah junub udah kita bahas kan, nggak boleh itu. Ya akhirnya salah. Ya sampai sekarang aja masih ada yang ngotot. Habis kalau seandainya bulan puasa, orang-orang pada puasa, kita nggak enak, maksudnya rasanya nggak puasa, akhirnya kita ikutan aja dan nggak makan. Dari kapan? Ya dari subuh sampai maghrib. Niatnya apa? Ngikutin orang yang puasa aja, haram. Ya meskipun bukan juga berarti harus makan di hadapan orang yang lagi puasa. Maafin ya kita lagi haid nih, maafin nih gitu. Maafin bener-bener masak mie jam 2 siang. Ya ini orang yang puasa udah bikin es batu, dia yang make lagi. Ya gue bikin buat taruh sore gue buka puasa, dia yang minum. Ya bikin lagi es teh manis, bikin lagi sirup, mana itu adukan suara apa sendok di gelas, bunyi banget, kentang-kenteng. Enggak begitu juga, tapi kalau kita jaga diri nggak mau makan, ya orang yang puasa haram hukumnya. Nggak boleh tuh. Tapi banyak dari kita masih ngotot. Ya sebagian juga wudu. Ya ngapain kita wudu mulu? Nggak apa-apa Ustaz, wudu aja buat enak aja gitu. Kalau kita wudu lagi haid nggak boleh. Apalagi nyata nama itu rofa'ah hadasnya asghar, nggak boleh. Udah tahu lagi keluar darah mulu, berarti kan lagi hadasnya terus berjalan, terus nyata buat ngangkat hadas, ini ngeledek namanya. Ya kan biar kita nggak kalah usah puas pahalanya dengan orang-orang yang lagi puasa. Oh enggak, dengan kita yang nggak puasa, ya karena lagi haid, dengan niat menjalankan ketentuan dari Allah itu udah dapat pahala. Kenapa kita nggak puasa lagi haid? Terus kenapa nggak puasa? Ya emang Allah larang. Menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, ini sama-sama dosa, sama-sama mendapatkan
pahala. Jangan cuma takut akhirnya nggak dapat pahala dari mengerjakan ibadah, padahal masih ada pahala yang lain dengan menjauhi diri dari larangan dan maksiat. Ya, kemarin buat nggak tahu yang nanya masih apa lagi hadir apa enggak. Kemarin sempat ada pertanyaan masalah ngaji kan, yang kita bilang ya pendapat terkuatnya emang bilang nggak bisa. Tapi kemarin kita nyari lagi nanya-nanya dengan teman-teman, ya ada beberapa ulama di era belakangan ini yang membolehkan ya untuk seseorang menegur dan memberitahu ya ketika dia menjadi seorang guru mengajarkan Al-Quran, tapi udah sebatas kesalahannya aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya di kuliahan kita ya kita termasuk orang yang ada pelajaran baca Quran, apalagi di masa ujian, ya itu bisa dimaklumin. Kenapa? Karena nggak semua kampus ya kata mereka para ulamanya bisa memaklumi ya bahwasanya ya orang ini haid, nanti pas lagi haid lagi waktunya dia ujian akhirnya nggak bisa ngapal, nggak bisa setoran. Kalau emang dasarnya kampus dan sekolahnya nggak bisa memberikan dia keringanan buat ngapal duluan atau ditunda ngapalnya setelah masa haidnya selesai atau sebelum masa haid, nggak apa-apa. Tapi khusus buat dua ini, yang selebihnya enggak. Ya buat sekedar negor kalau mereka salah lagi baca, ya atau buat setoran kalau emang dibaksa setoran lagi masa haid dan kampusnya, sekolahnya atau tempat dia belajar memberikan dia keringanan ya sedikit pun untuk menunda atau memulai dahulu hafalannya sebelum haid atau selesai haid. Wal mukut fil masjid dan umur fi. Ya, dan juga apa yang dilarang kemarin, diam di masjid. Maka kita bilang yang namanya diam itu dia masuk habis itu diam udah tuh, itu yang diharamkan. Atau dia masuk dan keluar dari pintu yang sama. Pokoknya yang diharamin itu adalah diam atau bolak-balik. Yang namanya bolak-balik itu masuk dari pintu yang sama, keluar dari pintu yang sama. Tapi kalau melintas nggak apa-apa. Melintas gimana? Melintas itu dari pintu yang satu keluar dari pintu yang lain. Kenapa Ustaz? Bukannya zaman sekarang udah ada pembalut yang insya Allah nggak ngotorin? Oh enggak. Masalah ngotorin itu kalaupun kita berjalan, ini cuma ngelintasin masjid deh, tapi maaf ada najis yang terjatuh, entah darah haidnya ya atau air kencingnya ya jatuh, itu haram. Makanya mari kita bilang kan, rokok, nyampah di masjid lagi acara maulid apa segala macam, hati-hati. Ya sekarang masya Allah ya pengajian perempuan udah mulai banyak di masjid, maulid akbarnya banyak di masjid. Tolong hati-hati ya, maulid yang kita hadirin hukumnya sunnah, dan sebagian ustazah masih nyediain live streamingnya. Kita ngotot masuk ke dalam bagian yang dikatakan masjid dalam keadaan haid. Kenapa? Alasannya mau hadir maulid ya, mumpung ada ustazah pulang, syarifah pulang. Nabi lebih senang kita di rumah ya daripada lagi haid masuk ke masjid, karena ini hal yang sunnah. Ini ajarannya Nabi bawa, jangan masuk ke masjid lagi haid. Lo malah masuk ke masjid lagi haid dengan alasan pengen dekat sama Nabi. Ngaco ini namanya. Terus juga sampah-sampah nih yang mana kita bilang ya maulid dari jam berapa? Jam 7 ya, masya Allah ya syarifah ustazah besar, syarifah besar yang kalau dari habis subuh udah rame, akhirnya datang dari subuh dibawa bekal sebanyak-banyaknya di tas ya, akhirnya sarapannya di masjid ini apa segala macam, makannya apa berminyak, tangannya iseng tuh tangan ngelap ke sejadah karpet masjid. Oh jangan ya, atau minum dapat snack dari panitia, selesai makan minum segala macam ditaruh aja itu tinggal. Kenapa? Alasan itu juga ada panitia beresin, panitia urusan panitia, masalah nyampah dosanya itu. Jangan bilang kalau nggak bersih salah panitia lah. Oh enggak, itu yang sengaja ninggalin sampah kok. Bilang alasan ntar ada panitia, nggak bisa. Dosa gitu tuh ntar tuh ya, yang ninggalin sampah ketika dia ke masjid. Makanya kita bilang, dan dari takutnya para guru kita bukan sekedar sampah basah, sampah kering, dan bukan sampah besar, sampah kayak tadi kita bilang plastik sedotan, permen yang dibuka. Jangan gampangin buat kita, jangan masjid ini. Gimana kalau kita ngeliat rumah kita habis dirapi diberantakin sama orang? Rumah habis dirapi ini banget nih, lagi kinclong-kinclongnya kan kotor dikit aja kelihatan ya. Kalau lagi kinclong yang gitu, kotor aja dikit kelihatan habis ngepel, capek, cakep, datang dari luar kakinya basah. Padahal kak kotor cuma berceplak kaki doang tuh. Kak kotor cuma berceplak kaki doang, jadi bilang ke anak kita, gua kata keringin dulu, budek dulu ya.
Gak kuat tuh, ngecek kaki doang, gak kuat. Itu gimana? Cek motor bisa dipotong kaki anaknya, bisa disuruh jalan pakai tangan. Itu cuma penceplak kaki doang, gara-gara habis ngepel kan masih agak basah tuh, penceplak kakinya dimarahin. Ya kalau motor ya disuruh naik flying fox masuk kamar. Ini gitu segitu marahnya tuh rumah kita yang gak ada kaitan dengan ibadah. Tapi giliran rumah Allah tadi kita bilang enak aja. Ya buang sampahnya ninggalin habis gimana itu jangan. Ya biasain wa man yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ketakwaan seseorang terlihat dari menghormati 5 hal. Ya apa namanya? Ka'bah, masjid, Nabi Muhammad, Quran, sama sholat. Dan dalam Al-Quran ada perkataan tuh wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu tanda dari ketakwaan hatinya. Kata para ulama, syiar Allah paling besar itu 5. Nabi Muhammad, Quran, masjid, sholat, sama Ka'bah. Kalau orang udah bercandain 5 ini, hatinya udah bisa diragukan ketakwaan. Bercandain sholat, di depan Ka'bah dia bercanda, Quran dimain-mainin, Nabi Muhammad jadi candaan. Wah ini enggak, jauh nih, dibilang hatinya dari ketakwaan. Lewat tawaf, itu jelas. Ya tawaf juga dilarang. Terus apa yang dilarang lagi? As-shaum. Ya, yang dilarang ketika orang lagi haid apaan? Puasa. Fala yajuzu lil haid an tasuma fardhan wala naflan. Ya haram hukumnya orang yang lagi haid untuk dia berpuasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, entah itu puasanya di Ramadan atau puasa ganti, nggak bisa. Ya qala fil mar'ah wa qad sa'ala an ma'na nuqsan diniha. Ya bahkan Nabi ketika ditanya sama seorang perempuan, ya Rasulullah, maksud dari engkau bahwasanya wanita itu agamanya kurang apaan sih? Kan banyak nih maknanya kata para sahabat. Ya satu makna yang paling kuat yang Nabi jelasin, karena perempuan tuh agamanya nggak sebesar dengan laki-laki waktunya. Laki itu nggak ada waktu buat dicegah bisa hilang dari ibadahnya kepada Allah gitu. Tapi perempuan ada gambarannya doang. Ketika lagi haid kan perempuan nggak bisa ibadah. Atau ketika dia jadi istri pengen sholat dipanggil sama laki, nggak bisa. Ini gambarannya gitu. Ada waktunya dia terputus dari Allah, meskipun taat sama suaminya, dia nggak sholat, nggak puasa gara-gara haid, tetap dianggap ketaatan dia sama Allah gitu. Tapi gambarnya itu enggak sesempurna laki. Laki kan bebas kemana aja. Emang ada laki gagal batal Jumatan gara-gara dilarang bini? Lu kemarin nggak Jumatan, dilarang mau bini gue dikunciin? Nggak bisa. Kan, tinggal laki jarang gagal haji, nunda umroh gara-gara bininya marah. Nggak ada. Tapi kalau bini bisa. Ya ketunda umrohnya nanti apa segala macam, kalau nantinya nggak izinin lagi puasa sunnah, atau laki bilang batalin. Ya tapi kalau laki ada nggak gitu, lagi puasa sunnah bini bilang pokoknya batalin, ya gue mau ngajak makan di luar sekarang gitu. Kan? Ya makanya kata Nabi itu nuqsan diniha, namanya gambaran perempuan kurang dari agamanya begitu. Ya wa amma sunnah faqaluhu ya alaysa ila hadat lam tusalli wa lam tasum, kata Nabi. Ya bukan, pasti tanya, emang apaan gambaran perempuan kurang agamanya? Kata Nabi, bukankah ketika kalian haid kalian gak puasa, gak sholat? Berarti kan ada ibadahnya kurang, agamanya kurang, gak sempurna laki-laki yang bisa setiap hari. Wa taqdil haid ma fatha min as-sawmil farad ba'da tuhriha. Dan ini juga apa namanya yang jadi pelajaran buat masalah haid, kata beliau, wa taqdil haid ma fatha min as-sawmil farad ba'da tuhriha. Dan orang yang haid yang ketinggalan puasa wajib itu harus diqadha. Dan berkali-kali kita bilang masalah qadha puasa itu nggak bisa bayar dengan mood, kecuali orang-orang yang emang nggak bisa puasa dari awal. Dokter udah vonis ini orang karena penyakit bahaya yang ada di dalam dirinya, dibilang kamu nggak boleh puasa lagi. Kalau kamu puasa bisa membahayakan diri, bahkan bisa menyebabkan kematian. Udah tuh nggak puasa. Nggak puasanya gimana? Udah buat setiap hari nggak puasa, langsung bayar mut aja. Makanya kita bilang berkali-kali nih, permasalahan dalam masalah puasa yang mungkin terjadi banyak di antara kita kalau lagi sakit. Banyak di antara kita kalau lagi sakit langsung bilang besok nggak puasa dah, kayaknya pusing banget kepala gue. Nggak boleh tuh. Kayaknya badan gue kurang enak nih, meriang, gue kayaknya milih nggak puasa dulu dah.
Mau minum obatnya dari pagi biar sehari aja gitu nggak puasanya, siapa tahu besok sembuh, nggak bisa. Kalau situ pengen nggak puasa langsung dari pagi, itu malam, entah habis terawih atau nggak terawih datang ke dokter, periksa, tanya ke dokter, dok kesehatan saya gimana, kira-kira besok memungkinkan puasa atau enggak. Kalau dokternya bilang enggak nih, keadaan kamu terlalu lemah, kayaknya besok bagusan nggak puasa dah, dari itu malam nggak usah niat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita cuma yang ngerasa sendiri, haram hukumnya dari awal nggak puasa, harus dicoba dulu. Kalau sampai jam 10, jam 11 memperparah keadaan, baru bertani. Tapi nggak boleh tuh dari malam, lo nggak niat puasa, emang gue kayaknya besok nggak puasa, karena badan gue nggak enak. Badan gue nggak enak, kurang enak nih, kayaknya nggak kuat gue kalau puasa ini segala macam. Nggak bisa, nggak. Ya haram hukumnya. Sama yang kita bilang kemarin, buat orang-orang yang lagi hamil nih, perempuan-perempuan yang lagi hamil gitu, nggak boleh main nggak puasa aja, karena memang capek, namanya juga orang hamil lagi ngidam apa segala macam, nggak boleh, haram. Dari dokter yang bilang, khususnya dokter yang masalah kandungan, bilang kandungan kamu terlalu lemah, jangan puasa, udah itu nggak usah puasa. Tapi selama dokter masih bilang bisa kok, kamu bisa puasa, tapi minum vitamin ini nih. Kalau pas sahur minumin air yang banyak, kalau bisa seliter 2 liter minum tuh pas sahur segala macam, itu berarti kudu puasa tuh. Gak bisa pulang-pulang gerutu, dokternya gak paham kayak ini. Gue cari dokter lain tuh yang boleh gue gak puasa, gak bisa, gak boleh. Lu gak boleh, kalau gak puasa kan dokter semalam boleh, gak bisa puasa. Enggak, dokternya mah gak ngerasain, yang gue rasain kan yang capek gue, bukan dokter. Enggak, selama ahli kesehatan yang bilang ente bisa puasa, berarti harus puasa. Dan ketika dia langsung nggak puasa dengan sendirinya, hukumnya seperti orang yang membatalkan puasa secara sengaja, yang kata Imam Haddad berarti orang yang sehari aja sengaja nggak puasa dibatalkan tanpa udzur syar'i, kata Imam Haddad dia udah masukin namanya ke list orang-orang yang mati dalam su'ul khotimah. Siapa orang yang berani membatalkan puasanya tanpa udzur syar'i, kata Imam Haddad dia termasuk orang yang udah ngelis dirinya masuk ke dalam urutan orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi saya nggak sengaja kan, saya nggak sengaja meninggalnya orang saya sakit, enggak, situ sengaja gambarannya, karena nggak mau nanya. Wala takdir sholat, tapi kalau sholat nggak usah kerajinan. Kemarin haid berapa 7 hari, qada'annya 35 waktu, nggak usah. Bahkan sebagian ulama bilang haram. Meskipun sih kalau model-model gitu nih kayaknya nggak bakal ada yang ngelakuin. Lagi nggak haid aja nggak sholat, apalagi ngegodok yang lagi haid, nggak jauh, udah jauh. Ya nggak, memang mau kodok saya kemarin 7 hari haid, gua nggak percaya. Nggak percaya, gue nggak percaya sudah. Yang lagi suci aja sholat ditunda-tunda, apalagi kodok yang lagi haid kemarin nggak ada dah. Tapi kalau puasa hukumnya wajib. Berarti sekalian bilang, sekarang bulan Rajab terakhir kan nih, Sabtu akhir bulan Rajab, tanggal berapa sekarang? Berarti sekarang 25 kan nih, 25, 26, 27, 28, 29, hari apa? Hari Rabu. Kemungkinan Rajab itu kan cuma, kemungkinan Rajab, bulan Arab itu kan antara 29, 30 kan. Berarti Rabu atau Kamis Rajab habis nih, tinggal bulan Sya'ban. Termasuk dari dosa besar adalah mereka-mereka yang menunda mengqadha puasa Ramadan yang kemarin sampai datang Ramadan yang akan datang, masih ada yang belum kebayar. Meskipun dengan alasan habis pas bulan Sya'ban saya sakit-sakitan Ustaz, emang dari Syawal sampai Rajab lo kemana? Lagi jadi astronot. Dari Syawal kemana nih? Dari Syawal sampai Rajab lo kemana? Jadi mau Sya'ban baru mau ganti puasa, mau kemana emang kemarin? Emang sebanyak-banyaknya orang haid berapa sih? Kan 14 hari kemarin kita bilang kan nih, 15 hari ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, Rabiul Akhir, Rajab, 10 bulan. Lo bayar sehari 2 kali aja selesai. Kalau dari kemarin Syawal langsung kita puasa sebulan 2 hari nih, sebulan 2 hari selesai kalau kita. Cuma masalah kita kan terlalu pede, orang cuma 7 doang kok, ntar aja bulan Sya'ban juga keburu, akhirnya Sya'ban tambah sakit, kerjaannya berat, nggak jadi kodok. Tergampang dan tinggal ngomong, ya Allah, ya keburu Ramadan lagi, saya bayar muntah, bayaran muntah gampang. Bayar muntah gampang, sama seperti orang yang ngelewatin sholat, kodoknya gampang nih. Kita nggak tidur malamnya Isya, belum sholat lu, gue tidur dulu dah. Tahu-tahu subuh bangunnya udah subuh nih, belum sholat Isya. Dia bilang, ya Allah kelewatan Isya lagi, kodok dah. Kodoknya iya bayar utang, tapi gedegnya Allah lu belum tentu hilang.
Kayak orang yang bayar utang telat, utangnya kebayar gak? Kebayar, tapi belum tentu dia orang mau utangin lagi ke depannya. Itu harus dipahamin tuh. Maksudnya begitu caranya gitu. Ketika kita bayar ntar habis Syawal bayar puasa yang kemarin gak sempat kebayar, mungkin dari segi syariat emang kebayar puasanya nih, tapi dari gedegnya Allah belum tentu hilang tuh kalau nggak tobat. Makanya kesalahan yang berkaitan dengan denda, kesalahan yang berkaitan dengan manusia itu nggak mutlak dengan kita bayar dendanya langsung Allah maafin, enggak. Ini bolong nih gara-gara lu nih. Ini rumah, catnya kotor gara-gara ente cat lagi, hilangkan kotornya kan, keselnya gua belum hilang. Ini gara-gara lu kemarin 2 kali mandi ke center nih hitam di sini. Setiap lihat streaming tuh gedeg lagi gua berdiri tuh. Gara-gara dia senternya jadi kurang bagus nih. Itu harus dipahamin orang-orang sekarang ketika belajar. Sholat yang ketinggalan di kodok akhirnya digampangin. Digampangin ketika kelewatan sholat, yaudah biasa aja bangun jam 8 misalnya, langsung kodok subuh. Kalau subuh jam 8 sih, ya kan itu udah kodok. Iya kodoknya udah gedegnya Allah gimana? Orang Allah nyuruh sholat subuh dari jam 4:30 batas sampai jam 6 kurang. Kalau udah sholat jam 8, iya. Sekolahan nyuruh kita masuk jam 7 nih, ya kan? Sekolahan nyuruh kita masuk jam 7, lu datang setengah 9. Bilang ke dokter, bilang ke guru gitu kan, jam 7 saya datang bu. Jam saya datang, masa saya salah kalau saya udah datang? Kalau nggak disuruh mainin tiang bendera, lu tengah lapangan? Kan nggak mentang-mentang situ datang, jadi peraturannya gimana dasarnya? Kita harus diperhatiin. Dan ini masih banyak banget yang kadang terjadi di tengah-tengah anak majelis lagi, yang dia ketika udah punya ilmu merasa sholat itu bisa dikodok jadi digampang, puasa itu bisa dikodok nanti bulan Rajab Sya'ban atau segala macam jadi digampang. Padahal orang dulu yang kita tahu, kalau udah lebaran selesai, agak bukan selesai sih, udah agak longgaran di lebaran, sih udah mulai puasa. Mau ngapain? Dikit-dikit ganti puasanya. Tapi kalau kita enggak, digampangin entar. Padahal banyak tuh hari-hari yang disunahkan kita lewat untuk berpuasa. Dzulhijjah kan disunahkan puasa tuh ya 1 sampai 9, ganti sekalian kalau puasa bisa. 10 Muharram ada, ya Rabiul Awal banyak, di Rajab Sya'ban apa lagi. Tapi nggak kita ganti-ganti. Nungguin bulan Sya'ban udah di ujung-ujung baru. Udah nisfu Sya'ban baru ingat kalau puasanya belum kelar. Udah nisfu Sya'ban nih. Bawa air dari masjid baru ngomongin puasa dah. Bisa berapa ya? Ini udah tinggal 14 hari lagi baru ngomongin puasa. Mana aja mah? Itu as-shaum. Kenapa hadisnya? Kata Nabi, datang seorang sahabat kepada Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa sih kepala perempuan haid cuma kodok puasa nggak kodok sholat? Kata Sayyidah Aisyah, itu dia. Dulu di zaman Nabi pun kita disuruh begitu sama Nabi. Nu'ma bi qada'i shaum wa la nu'ma bi qada'i shalat. Kita diperintah untuk mengqada puasa yang kita tinggalkan karena haid, tapi enggak kita diperintah untuk mengqada salat. Dan ini sebuah keringanan yang alhamdulillah. Kita kalau haid bulan Ramadan, perempuan kayaknya kalau haid bulan Ramadan 15 sudah gede banget ya. Waduh capek dulu nih. Capek nih, lo kesel banget. Sahur masih ngeliat darah, udah kesel banget pokoknya. Duh gak kelar-kelar, udah gak kelar lagi. Udah ngadu nasib dah pas lebaran. Kalau berapa lo 5, gue 7. Namun nyawat lagi gue 9. Yang non lagi gue 13. Bangga banget. Karena memang ngerasa paling capek ntar kodoknya gitu. Ngerasa di kodok puasanya udah capek. Ada lagi suruh kodok sholat. Coba kalau 15 hari suruh kodok sholat 75. Kalau misalnya malaikatnya kelihatan kita bisa tawar-menawar, ada diskon apa ya? Itu 75 jadi gocap kayak gitu. Berat nih, kemarin itu lagi lama gitu kan, itu kagak ada 75 udah mau ngapain? Subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, 15 hari begitu. Lah menggelolongan. Makanya udah termasuk banyak keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam syariat gitu. Makanya yang sering kita bilang, Nabi, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ketika melihat umat Nabi masuk surga itu nggak kaget. Umat siapa? Umat Muhammad masuk surga wajar. Tapi giliran malaikat mati ngelihat Nabi umat Nabi Muhammad masuk neraka, lu kemana aja? Lu ngapain aja?
Kalau umat gak segitu gampangnya, pahalanya gampang, dosanya kehapus gampang, masih bisa masuk neraka, ada malaikat balik. Tapi kalau umat Yahudi sebelum kita ya, umat Nabi sebelum kita dari Nabi Isa ke belakang, itu kalau mereka masuk surga dipuji banget malaikat, hebat kalian. Dengan peraturan yang begitu susah kalian masih bisa masuk surga. Nah kita ini yang jadi masalah. Yang terakhir al-wad'u. Yang terakhir yang dilarang ketika seseorang lagi haid, wanita lagi haid adalah apa? Al-wad'u ayin jima', berhubungan badan antara suami dan istri. Dan sekali lagi kita bilang, maksa kayak gimana pun suaminya, ketika seorang istri lagi haid untuk berhubungan badan, perempuannya berhak untuk keluar dari rumah. Kalau di dalam rumah dia nggak bisa nahan kekuatan lakinya, maksa dia berhubungan badan lagi haid, keluar aduin dia ke orang-orang yang bisa menghentikan dia untuk maksa kita berhubungan badan ketika lagi haid. Mau ke rumah orang tua kita atau ke rumah orang tuanya dia, yang penting harus ngindar. Dan nggak ada, sekali lagi nggak ada. Suaminya minta hubungan badan lagi haid, dilayani. Kenapa? Nyari ridho suami Ustaz? Nggak bakal ada gambarannya nyari ridho suami ketika bikin Allah murka. Bikin siapapun ridho, mau teman, mau sahabat, teman dari kecil apa segala macam, bikin mereka senang dengan bikin Allah murka. Itu peraturan yang nggak mungkin terjadi. Kita disuruh bantu orang biar Allah ridho, tapi bantu orang dalam bikin Allah murka gimana gambarannya? Nggak bakal bisa. Wal istimta wal mubasyarah bima baina surrah wa rukbah. Dan yang dilarang bukan sekedar hubungan badan, tapi menikmati bagian tubuh istri dari pusar sampai lutut dengan tanpa penghalang juga dilarang. Jadi maaf nyentuh kulit istri dengan kulit suami dari dengkul sampai pusarnya dalam keadaan haid juga dilarang. Kenapa dilarangnya? Ditakutkan nantinya nggak bisa menjaga syahwat. Dan itu yang pernah dilakukan cuma Nabi. Ketika ada seorang sahabat datang ke Sayyidah Aisyah, kalau Nabi ngelakuin kita boleh dong. Kata Sayyidah Aisyah, siapa yang bisa lebih menahan syahwatnya dibanding Nabi? Karena Nabi dari awalnya udah dicap sama Allah nggak mungkin ngelakuin dosa, makanya pasti terjaga. Kalau kita kan enggak. Man yushiku haul awaman yar'a haulal hima yushiku ayar ta'afin. Orang yang udah main di samping jurang biasanya jatuh. Makanya itu dia agama melarang buat mencegah hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan kemarin. Kalau katanya kemarin rambut perempuan boleh dipotong, dicukur bahkan sampai botak, berarti semua rambut yang ada di badan ketika dipotong, maaf bulu keteknya atau siapa segala mungkin lagi haid boleh dan gak harus dikumpulin. Gak harus dikumpulin gitu. Nyisir, dilihatin sisirnya, diambil, ditaruh di di tisu. Besok nyisir lagi, taruh lagi. Besok nyisir lagi, taruh lagi. Tahu banyak yang di tisu udah banyak di pala. Repot kan jadinya. Masa mau taruh lagi? Enggak, sudah jadinya. Udah, pokoknya intinya enggak wajib. Tapi kalau mau diamalin silakan. Kita bukan berarti meremehkan Imam Ghazali ya. Cuma pengen ngasih tahu dasar hukumnya kayak gini. Mubah aja. Dan kalau seandainya kita masuk ke hadis yang dibuatkan Imam Ghazali bahwasanya rambut yang terpisah dari badan dalam keadaan haid bakal nuntut si yang punya rambut ini ketika di akhirat, kata ulama batasannya bakal jadi makruh doang, nggak nyampe haram. Jadi makruh nggak bakal sampai dituntut kayak gitu, enggak gitu, udah cuma sampai makruh doang, nggak bakal haram, nggak bakal berdosa, nggak bakal masuk neraka. Terus kalau seandainya di halaman rumah ada muntah kucing dan pas mau dibersihin kelupaan sampai akhirnya turun hujan, tersapu dengan hujan, yang tersapu masih ada sisa-sisanya yang nempel. Gimana hukumnya? Kemarin kita tanya ke teman-teman kita dan jawabannya sama dari kita dikasih tahu bahwasanya dia cukup meyakini yang masih najis itu yang masih ada sisaan muntah kucing. Adapun ubin-ubin sekitarnya anggap udah bersih karena tersapu dengan air hujan. Kalau seandainya kita lagi sholat, ada balita di depan kita, di depan kita lagi duduk di sejadah, sholat kita sah nggak? Sah. Pokoknya kalau itu pun anak balita lewat-lewat doang, nyenggol-nyenggol doang masih sah. Yang masalah kalau ditoprok, dipegang, nggak lepas-lepas batak. Karena berarti kita berhubungan dengan anak yang bawa
najis. Tapi kalau seandainya anaknya baru disebongin Ustaz, dan biasanya nggak mungkin tuh buang air kecil atau buang air besar, paling cepat sejam setelahnya. Kalau yakin kayak gitu silahkan, berarti sholat sah. Ya tapi kalau udah lama dan biasanya memang udah ada kotorannya najisnya, berarti sholatnya nggak sah. Kalau cuma di depan kita saat duduk gimana? Di situ aja mundur. Ya kalau mau sujud misalnya nih, kalau mau rukuk doang nggak apa-apa, yang penting sentuhan mah nggak apa-apa. Ya kalau masalahnya kalau dia mau sujud masih ini anak nggak bisa digusah, gimana caranya mundur? Ya biar sujudnya bisa di atas sejadah, atau kalau ada space-nya ke samping nyamping, nggak apa-apa, geser kaki nyamping nggak gerak 3 kali. Tuh, jadi samping udah sekali. Yang masalah kalau ke kanan nggak bisa, nggak cukup dibelok lagi ke kiri, nah ini joget lo jadinya lo. Kalau udah masuk menembus tahun, udah nggak haid lagi nih, terus tiba-tiba flek lagi beberapa hari pasti cek itu ya pendarahan, yaitu selama flek tetap sholat atau enggak. Ini masalah ginian di apa namanya, di kitab fikihnya nggak ada ketentuan umur. Ya berarti kalau seandainya memang dia tiba-tiba keluar darah lagi, dia nggak bisa itu darah lagi fase menopause itu kapan fase? Maksudnya kalau mau tiba-tiba dia keluar lagi darah lagi, nggak ada pilihan kecuali hubungi dengan haid. Karena kecuali Nabi ada hadis yang bilang umur 50 nggak mungkin haid, dia baru bisa pas umur 50 ke atas tidak bilang istihadah. Tapi Nabi nggak pernah bilang gitu kan. Nabi cuma bilang ada kadar haid ini sampai segala macam. Dan kebiasaannya orang yang udah tua itu nggak haid, tapi nggak tahu umurnya berapa. Makanya ketika dia keluar darah dari masa sebelumnya dan lebih 15 hari, nggak bisa dihukumin kecuali darahnya darah haid. Kalau tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 5, ya terus keluar lagi tanggal 9, itu hari keberapa? Hari ke-9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9 kan 6, repot nih, bisa sebulan ntar, udah itu 9. Jangkauannya pokoknya 15 hari itu dari tanggal pertama. Yang kosong-kosong di tengahnya tetap dihitung tanggal yang 15 hari itu selama masih ada darah yang nanti bisa keluar lagi. Pada habis haid, oh kalau lagi habis haid mandi, ini mau mandi nih, kan biasanya wudhu dulu tuh sunnah. Niatnya apa? Niatnya cuma sunnah, ya sunnatul ghusl, niat wudhu untuk sunnah sebelum mandi. Ya atau mau ngangkat hadas kecil pun udah boleh juga. Kenapa? Karena darahnya udah berhenti. Yang kita tadi bilang nggak boleh niat yang mengangkat hadas kecil ketika darahnya masih keluar. Ya kalau megang Quran yang ada artinya pernah kita bahaskan. Selama artinya lebih banyak dari tulisan Qurannya itu boleh. Ya yakin tapi ya, dengan keadaan Latinnya atau tulisan selain Quran itu lebih banyak daripada tulisan Arab Quran. Dengan catatan ketika dibuka tetap nggak boleh nyentuh ketika di tengah-tengah bagian tulisan Quran. Kalau mau kembali mau megang tuh cuma di bagian terjemahnya aja. Kalau seandainya kita udah berbakti sama orang tuanya masih suka ngomel-ngomel, ngomong kasar, doain anak yang nggak baik, padahal kita udah berusaha setaat mungkin sama orang tua, doanya bakal dijabah nggak? Pada kita bahaskan, selama sampai nggak ngelawan, insya Allah doanya nggak bakal dijabah. Ya kita bilang kayak gini, berkali-kali kita bilang, kita ngomong kayak gini bukan ngajarin anak buat ngelawan orang tua, tapi banyak anak yang ketakutan ketika dibilang doa seorang ibu, seorang bapak itu adalah mustajab karena ridho mereka adalah ridhonya Allah. Ini nggak bisa dipakai ketika orang tuanya menyiksa anaknya. Kalau kita bilang udah anaknya taat sebisa dia masih juga nggak terpuaskan, nggak punya duit, pinjam sono, nggak ada yang mau minjemin, aplikasi kita pakai yang pinjol nggak. Pokoknya kalau nggak ini aku sumpahin lu masuk neraka, nggak apa-apa bu, kita bareng-bareng dah. Jangan kalau situ pinjam masuk neraka juga, bareng-bareng dah yaudah. Lalu mau doain jelek nggak berkah, hidup apa segala macam nggak bakal mempan. Dan sekali lagi kita ingetin, apa yang didapat dari orang tua yang sering ngodain anaknya jelek? Apa kebanggaan, kebahagiaan yang orang tua dapatkan di hatinya ketika nyumpain anaknya? Cuma puas doang. Habis gue kesel sama dia, jadi anak begitu banget gue doain, nah terus ngapain? Habis itu udah hilang keselnya. Ngeliat anaknya jadi susah, hilang keselnya tuh, dan merasa bangga tuh, gara-gara doa gue tuh jadi susah hidupku, seneng gitu. Ada orang gitu. Apakah ada dalil untuk mengqadha sholat? Tadi kita bilang
Apa mau kodok sholat yang mana nih? Kalau sholat yang dibilang ditinggalin secara sengaja, ya Nabi suruh emang. Ya kan, kata Nabi, wa dainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu harus dibayar. Sedangkan kewajiban yang kita lewatkan itu adalah hutang kita kepada Allah. Ada satu mazhab Imam Hambali yang mengatakan sholat yang udah kelewat gak boleh dikodok. Dan ini jangan dianggap menjadi sebuah keringanan. Sholat udah lewat gak dikodok, berarti enak dong mazhab Hambali. Oh enggak. Kalau kata Imam Hambali, sholat gak bisa lo kodok, urusan lo langsung sama Allah tadi akhirat. Kalau kita masih penting, masih bisa dikodok, tinggal dosa-dosanya kita tobatin. Tapi kalau mazhab Hambali enggak. Pokoknya sholat yang lo tinggal, ntar urusan lo ngobrol sama Allah gimana dah. Ya karena nih sholat udah haknya Allah, ntar tinggal inti sama Allah gimana. Makanya bukan keringanan, kelewat sholat gue nih subuh, kodok lo. Enggak, orang sholat gak bisa dikodok, santai aja, enggak. Bukan santai, bukan. Berarti kita punya hutang yang gak bisa terlunaskan kecuali nanti dengan masalah akhirat. Hukum menunda mandi wajib dengan alasan malas atau lupa, makruh. Ya makruh. Dan mandi wajib itu wajibnya ketika pengen sholat. Selesai jam 9. Sholat zuhur jam 12. Misalnya, kamu sholat jam 12, jam 1:30 aja. Kapan wajib mandi ini? Sebelum sholat. Kalau masih jauh-jauh sebenarnya belum wajib, tapi makruh. Kenapa? Orang yang lagi dalam keadaan junub, kemarin kita bilang malaikat nggak mau deketin. Dan ketika malaikat nggak dekat, yang dekat setan. Kalau cara nentuin darah haid yang Ustaz bilang 30 menit atau sejam, caranya gimana? Perkiraan aja. Kemarin kita bilang nggak perlu repot-repot sering-sering ngeliatin pembalut, ngecek pembalut. Enggak, perkiraan aja rasa darahnya keluar apa enggak. Karena yang kita tahu dari kitab, rasa darah haid itu keluar rasanya beda, berasa gitu. Ada panasnya ya, katanya ini apa segala macam, pokoknya itu aja berasanya udah. Selama masih keluar kan segala macam berasa nih. Jam berapa? Jam 9. Tahu-tahu jam 10:30 kayaknya udah nggak ada rasa yang darah yang keluar. Tulis berarti hari ini jam 10:30 gitu. Kalau subuh 4:30, terus kita bangun 5:30, langsung sholat nih, termasuk kodok nggak? Lihat di aplikasi dong. Cara paling gampang nyuruh lihat matahari kali nggak gubah masjid. Ya paling gampang lihat isyarat udah lewat belum? Ya waktu kalau di mana di aplikasi biasanya waktu syuruk atau waktu terbit matahari itu. Udah waktu terbit belum? Kalau belum berarti belum, masih adaan bukan kodokan. Dan biasanya sholat maghrib ke isya, subuh sampai terbitnya matahari itu antara 70 sampai 80 menit. Kalau masih di bawah 1 jam, insya Allah masih aman tuh, belum kodokan. Jadi itu udah sering kita cek di seluruh guru kita tuh merhatiin biasanya gitu antara 70 sampai 80 menit. Darah haid di pembalut harus dicuci atau langsung dibuang. Sebenarnya mau langsung dibuang pun nggak masalah. Paling makruh tadi yang kemarin kita bilang karena bakal menjadi santapan jin. Kalau seandainya kita bangun kesiangan pas lagi di waktu terbit, kan kita tahu kan ya ada waktu-waktu yang diharapkan buat sholat. Kapan? Waktu terbitnya matahari sampai 20 menit ke depan. Jadi kalau terbitnya jam 6, berarti itu sebenarnya dilarang sholat tuh sampai jam 6.20. Terus kapan lagi? Waktu sholat Jumat, waktu pas matahari benar-benar di tengah-tengah langit nih, gitu. Itu diharapkan buat sholat. Kapan? Pas lagi sore, udah kuning-kuning nih, matahari udah mulai menguning tuh, nggak boleh sholat. Tapi sholat apa? Sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Mau ngapain lo sholat sore-sore? Sholat sunnah aja nggak boleh. Kan tapi kata Nabi sholat yang paling bagus ibadahnya, enggak, ini waktu dilarang. Tapi kalau sholat wajib mau kapan aja silahkan. Mau kodok sholat wajib habis subuh silahkan. Habis sholat subuh di masjid nih, mau kodok lagi nih sholat subuhnya nih yang kemarin ketinggalan, boleh. Tapi jangan di masjid. Ya kalau kodok sholat subuh di masjid, orang nanya sholat apa lagi lu? Ya habis subuh gak ada ba'diyah, dia sholat lagi, rajin amat. Misal tahun lalu belum kebayar, terus nggak dibayar juga sampai 2 tahun, itu bakal bayar utang double nggak? Utang puasanya enggak. Yang jadi double itu utang mutlak. Ya kalau utang puasanya enggak double. Utang puasanya enggak double. Nih tahun berapa ya ditinggalin? Tahun 2023 atau 2023 ada yang belum kebayar 3 puasa misalnya. 2024 kebayar nih semuanya, tapi masih kurang 3, tetap yang 2023.
23 sampai sekarang mau 2025 masih sisa 3. Ya kira-kira ntar habis lebaran nih harus jadi 6 enggak? Ya tetap puasanya belum kebayar 3. Yang berlipat itu masalah mood. Ya ketika ini ditinggal 2023 sampai masuk ke Ramadan 2024, berarti puasa utang 3 ini harus dibayar ditambah dengan 3 mood. Ya karena dia tinggalin 3 hari belum kebayar. Ternyata 3 ini nggak kebayar juga sampai 2025. Berapa moodnya sekarang? Nah. Tapi kalau seandainya puasanya berlipat ganda enggak? Ya makanya bagi kita yang sekarang istilahnya baru ngerti, oh puasa dulu pernah nakal, pernah ninggalin apa segala macam, sekarang pengen bayar ini segala macam, fokus di puasanya itu. Ya buat bayar mood itu masalah yang gampang, yang mana puasanya dulu nah. Ya puasanya dulu difokusin. Ya ingat-ingat mulai haid tahun berapa? Ya umur berapa? Ya mulai haid umur 11 Ustaz. Sekarang umur berapa ya? Umur 20, umur 23 misal. Berarti udah berapa kali Ramadan lewat? Antara 12 sampai 13 Ramadan. Setiap tahun nih, pas masih nakal-nakal nih, kira-kira berapa banyak Ramadan atau puasa yang dilewati, yang bisa dibatali? Antara 5 sampai 4. Udah hitung 5 kali 12. Berarti 60 puasa nih harus dikodok. Gimana dikodok? Setiap hari dikit-dikit. Sudah itunya itu lah. Masalah moodnya entar gampang. Ya masalah udah kelar puasanya, entar setiap sedekah niatin buat bayar mood dari puasanya yang pernah kelewatan. Itu aja. Jangan dipaksain bayarnya moodnya dulu, pusing di moodnya dulu karena kayaknya banyak nih ini sampai segala macam, karena puasanya dulu aja. Ya itu yang justru masih jadi masalah kewajiban. Wallahu a'lam. Insyaallah lanjutkan pembahasan kita dari minggu yang akan datang. Ini sekali lagi kita mulai minggu depan kan Februari kan. Ya, insya Allah penutupannya tetap di tanggal 22 malam.